Hidup tidak selalu logis, namun selalu layak untuk terus dijalani. Karena dalam hidup yang absurd, selalu ada makna yang tersembunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Reza Maulana dari SMA Negeri 1 Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, kali ini saya mau menceritakan tentang novel yang bukannya membuat kita sebagai pembaca itu merasa nyaman, tetapi malah sebaliknya. Nah, strategi ini disebut dengan konsep seni teror. Sekali lagi, seni teror yang membuat kita sebagai pembaca merasa tidak nyaman. Dan keresahan inilah yang akan ditawarkan dari buku yang berjudul Jeprut. Yang menarik, novel ini lahir dari tangan Dewa Teater Absurd Indonesia alias Putu Wijaya. Siapa sih yang tidak kenal dengan Putu Wijaya? Konsistensi beliau dalam menghadirkan absurditas yang dapat membuat jejak intelektual yang sangat sulit untuk ditandingi dalam kesusastraan Indonesia. Juga, novel ini adalah cetakan pertama dari penerbit Basa Basi pada tahun 2017 dengan panjang 20 cm dan lebar 14 cm dengan ketebalan 184 halaman. Novel ini menggunakan sudut pandang orang ketiga yang berfokus pada tokoh Pak Ahmad, seorang warga Aceh yang mencoba bertahan hidup setelah gempa besar yang meluluh lantakan rumah dan lingkungannya. Kehidupan pasca gempa tersebut membuat Pak Ahmad harus berhadapan dengan kenyataan pahit. Rumahnya roboh, keluarganya hidup serba kekurangan, dan anak-anaknya yang mulai mendesak agar mobil tua bersejarah tersebut yang ternyata juga merupakan simbol perjuangan pada masa revolusi sekaligus saksi bisu perjalanan bangsa itu dijual untuk membeli rumah baru serta kendaraan yang lebih layak. Pasca gempa yang melanda Aceh itu meruntuhkan bangunan sekaligus mengguncang mental masyarakat. Dilema Pak Ahmad semakin terasa nyata lantaran untuk mempertahankan idealisme atau memenuhi kebutuhan sehari-hari, kegelisahan itu dengan sudut pandang yang baru. Salah satu kutipan yang menarik banget itu ada di halaman 155. Di sana, Putu menulis, "Aku sudah melakukan dosa terbesar sekali yang membuat aku malu dan merasa diriku aib. Aku harus mandi air bunga 7 kali untuk membersihkan diriku." Secara tidak sadar, kita menerima ironi khas Putu Wijaya yang menekankan absurditas perilaku manusia dalam menanggapi rasa bersalah. Sekaligus kritik halus terhadap ritual dan persepsi sosial yang mungkin dianggap berlebihan. Buku ini adalah karya sastra yang berasal dan yang sangat berat, terus sekaligus menantang juga. Absurditas yang dihadirkan adalah untuk dan sebagai bentuk refleksi tajam atas kehidupan yang syarat kejutan dan ketidakpastian. Tidak semua pembaca akan mudah menerima narasi yang melompat-lompat hingga tokoh yang tidak konsisten. Bagi sebagian pembaca, buku ini mungkin terasa membingungkan bahkan melelahkan. Namun disinilah tantangannya. Pembaca dituntut untuk menafsirkan kejanggalan sebagai simbol dan menerima bahwa ketidakpastian itu adalah pesan utama novel. Hidup seringkali jeprut, tiba-tiba, aneh, dan sulit diprediksi. Dalam kekacauan inilah manusia dipaksa untuk bertahan, menertawakan paradoks, dan tumbuh lebih lentur. Jeprut bukan sekedar bacaan. Ia menodong kita untuk menetap diri sendiri tanpa kompromi. Sekian pemaparan saya mengenai resensi dari buku Jeprut karya Putu Wijaya. Semoga bermanfaat untuk sahabat-sahabat literasi sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.